wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nur Sam, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Bungoro, Kabupaten Pangkep. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Hasmiati SPD MPD. Beliau adalah guru IPS di SMP Negeri 2 Bungoro. Assalamualaikum Ibu Hasmiati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran ya Bu, yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuannya Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Terkait dengan materi yang akan saya bawakan itu, tentu ada tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan berdasarkan kurikulum dan berdasarkan yang ada pada buku panduan itu. Yang pertama yaitu bagaimana mengidentifikasi kegiatan ekonomi masyarakat. Kemudian yang kedua mengidentifikasi pelaku ekonomi masyarakat. Dan yang ketiga tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi peran pelaku ekonomi masyarakat. Ya, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan observasi? Oke Pak, untuk aspek pengetahuan di sini kami menjadikan acuan bagaimana dapat mengetahui kegiatan apa yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi bagaimana kita mengantar peserta didik untuk kegiatan apa yang dilakukan dalam kegiatan didik untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian dari aspek keterampilannya, di mana diarahkan supaya dapat mempraktekkan secara langsung kegiatan ekonomi yang dilakukan nantinya di lapangan, seperti kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa ya Bu. Nah, saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik Pak, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi, karena di mana karakter dan bakat anak-anak itu kita ketahui bersama bahwa ada perbedaan. Berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan bakat dan kemampuan keterampilan peserta didik. Dan keaktifan siswa Pak, dan untuk model yang saya gunakan adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga Baik Bu. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran yang diferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab ya Bu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan berbagai macam contoh, kemudian seperti lembar kerja peserta didik, kemudian PowerPoint yang tentu sudah dirancang sebelumnya untuk kegiatan pembelajaran nanti disiapkan di laptop. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa,
dan juga di jam keberapa? Iya, tentunya dalam pelaksanaan kegiatan ini Pak, kami tetap berdasar pada roster mata pelajaran yang sudah ditetapkan. Saya kebetulan di hari Jumat yang pertama dan kedua. Seperti itu. Nah, jadi nanti hari Jumat di jam pertama dan kedua ya Bu, Iya. saya akan datang di kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Nah, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Tentunya dari percakapan ini Pak, saya mungkin mendapatkan gambaran media apa nantinya yang saya gunakan di kelas, kemudian apa yang saya gunakan nanti dan apa yang bisa saya persiapkan untuk mendukung dan memfasilitasi saya dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran nanti di kelas. Seperti itu. Terima kasih Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Jumat ya Bu. Iya, sama-sama Pak. Mohon dukungannya, arahannya, semoga kegiatan kita sukses. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Pak. Oke anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Tentu anak-anakku sekalian hadir semua? Hadir. Bagus, siswa yang rajin. Sebelum kita belajar pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Nak Rahmat pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan kami dan berilah kami pemahaman yang baik. Amin. Oke, anak-anakku sekalian, baik, singkat waktu, kita akan masuk di materi kita pada hari ini, yaitu aktivitas kegiatan ekonomi. Nah, anak-anakku sekalian, tentu kita ketahui bahwa kegiatan ekonomi itu terbagi atas 3. Namun sebelum itu, Ibu menyampaikan terlebih dahulu bahwa tujuan pembelajaran kita pada hari ini, bagaimana anak-anakku sekalian mengidentifikasi kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua, siapa saja anak-anakku sekalian mampu mengidentifikasi pelaku ekonomi dalam masyarakat. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran kita yang ketiga, bagaimana anak-anakku sekalian mengidentifikasi siapa saja peran kegiatan ekonomi tersebut. Ya, baik anak-anakku sekalian, tangan dulu semua untuk kelompok. Iya. Ya, boleh ditulis nama kelompoknya ya. Tulis nama kelompok dan anggotanya. Oke, anak-anak sekalian, itu yang Ibu bagikan adalah lembar kerja yang anak-anak sekalian harus selesaikan. Di situ ada 3 buah pertanyaan, ada 3 buah soal. Yang pertama, anak-anakku sekalian diminta untuk memberikan contoh yang termasuk kegiatan produksi seperti apa. Kemudian yang kedua, contoh yang termasuk kegiatan distribusi. Dan yang ketiga adalah contoh yang termasuk kegiatan distribusi. Nah, anak-anakku sekalian, tidak apa-apa Ibu memberikan penjelasan singkat sedikit bahwa kegiatan produksi itu adalah kegiatan menghasilkan suatu barang.
atau menciptakan suatu barang atau mendaur ulang suatu barang untuk bisa difungsikan atau dimanfaatkan. Kemudian distribusi, bagaimana menyalurkan barang dari produksi sampai ke konsumen, sampai ke pembeli. Dan konsumen itu sendiri adalah, konsumsi itu adalah kegiatan menghasilkan atau kegiatan memanfaatkan barang, menikmati barang seperti memakan, meminum, menggunakan, itu adalah kegiatan konsumsi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen, sedangkan orang yang melakukan produksi disebut produsen, orangnya. Kemudian orang yang melakukan kegiatan distribusi, yang menyalurkan barang seperti penjual-penjual itu adalah distributor. Oke, anak-anakku sekalian, silakan dikerjakan, didiskusikan bersama dengan teman kelompoknya. Ya, boleh bersusun. Silakan didiskusikan, nak. Yang Reski, Ilmi bisa ke sini juga, baru temannya saya berdiskusi ya. Rumus. Oke, anak-anak sekalian, karena waktunya sudah habis, baik, kita akan menampilkan jawaban dari semua kelompok. Untuk kesempatan pertama, kita berikan dulu tepuk tangan untuk kelompok Mawar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Mawar yang beranggotakan 1 Deita, 2 Mutiara, 3 Wana, 4 Andika, 5 Asdar, 6 Reski, akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, contoh yang termasuk kegiatan produksi, yaitu petani yang menanam padi di sawah, penjahit yang menjahit kain menjadi baju. Contoh yang kedua yaitu termasuk kegiatan distribusi, yaitu perusahaan roti menjual secara langsung ke konsumen, menjual ikannya di lorong. Contoh ketiga yang termasuk kegiatan konsumsi, yaitu ibu menyiapkan santap pagi untuk dikonsumsi, bapak membeli sepatu untuk dipakai ke sekolah. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan dong. Oke, anak-anakku sekalian, karena dari semua kelompok sudah menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusinya, baik, Ibu akan menyimpulkan bahwa kegiatan ekonomi itu terbagi atas 3, seperti dari penjelasan awal tadi, bahwa terdiri dari yang pertama kegiatan apa? Kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Bagus. Nah, sebagai penugasan untuk anak-anakku sekalian, kalian bebas mau bentuknya seperti apa, atau tugasnya mau dikemas seperti misalkan dibuat dalam bentuk video. Kegiatan produksi itu seperti apa, mau dibentuk video, dicontohkan, boleh. Bisa juga dalam bentuk clipping, bisa juga didesain dibentuk poster lewat Canva dan lain-lain. Anak-anakku sekalian bebas memilih modelnya seperti apa, bentuknya seperti apa, gitu ya. Dan sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum Ibu tutup? Tidak, Bu. Mengerti? Mengerti. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita istirahat, marilah kita berdoa kembali sebelum kita menutup kegiatan ini. Ibu yang pimpin berdoa ya. Sebelum kita istirahat, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Iya. Silakan, Nak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Musa, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Bogor, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Saya masih ditemani oleh Ibu Hasmiati SPDMT sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Ibu Subaida sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9.
Baik, Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Ibu. Baik, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk yang pertama itu menanyakan sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Kemudian bagaimana untuk yang pertama ini bagaimana perasaan Ibu terkait dengan kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung. Baik, perasaan saya ketika diobservasi di kelas itu manusiawi. Bagaimanapun hebatnya kita di dalam kelas, tetapi ketika diobservasi ketegangan itu pasti ada. Tapi alhamdulillah tetap berjalan dengan baik. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Terima kasih Pak Sam. Baik, untuk tahapan-tahapan yang saya lakukan di dalam kelas, tentunya saya melaksanakan kegiatan sesuai dengan program pembelajaran yang sudah saya atur sebelumnya. Dan kemudian untuk area pengembangan mungkin dari bidang pengetahuan dan juga aspek keterampilan untuk pengetahuan siswa. Nah, di sini untuk pengetahuan siswa yang saya lakukan itu bagaimana kita untuk mengetahui kegiatan apa yang dilakukan siswa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dicapai. Dan untuk aspek keterampilan, bagaimana siswa dapat mempraktekkan secara langsung kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ekonominya sesuai dengan materi pada dasar. Seperti itu. Baik. Jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan Ibu. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Alhamdulillah Pak, meskipun sudah berjalan dengan baik, namun sepertinya masih ada kekurangan dan hambatan yang masih perlu ditingkatkan. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan dengan sesuai yang Bu. Tapi masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu apa saja kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas itu? Iya, terima kasih kembali Pak. Mungkin sama dengan budaya lain bahwa ketika kita di dalam kelas itu terdapat kekurangan-kekurangan atau hambatan-hambatan yang sering terjadi, yang tentunya mungkin dialami oleh guru lain juga. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar, dalam hal ini masih kurang aktif. Seperti misalkan dalam kelompok, ada yang tidak mau kelompok ini, jadi seperti hambatan-hambatan seperti itu Pak yang kami alami. Baik. Jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif seperti itu. Iya. Mungkin hanya mengandalkan teman seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa mereka kurang aktif? Dan kenapa tidak mau ikut terlibat dalam diskusi misalnya? Ya, baik, seperti yang saya alami di kelas itu Pak, mungkin dalam pembagian kelompok itu dengan jumlah siswa yang cukup banyak, kebetulan siswa yang saya tempati itu berjumlah 32 orang. Jadi tiap kelompoknya saya juga akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Itu yang karena siswa itu harus dibagi sesuai dengan minatnya. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajar. Ada yang gaya belajarnya visual, ada yang auditori, dan ada yang kinestetik. Sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Jadi dalam pembagian kelompok itu diupayakan sesuai dengan kenyamanan anak atau siswa tersebut. Mungkin saya melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas itu. Jadi rencana ke depan bagaimana? Pada saat nanti
nanti proses pembelajaran ke depan Ibu nanti akan menyesuaikan dengan pengalaman mereka ya, menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, gaya belajar auditory, dan juga gaya belajar kinestetik seperti itu ya Bu. Nah, mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin Ibu. Saya tunggu nanti cerita-cerita Ibu apakah bisa direalisasikan atau tidak. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan? Iya, mungkin untuk waktu tepatnya belum bisa saya tentukan sekarang Pak, tapi insya Allah secepatnya akan saya lakukan. Baik Bu, saya tunggu kabar dari Ibu ya Bu. Terima kasih Bu atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Subaidah sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi kelas. Dengan ini Ibu Basar. Terima kasih Pak Sam. Ibu siapa lagi? Bu Hasmiati. Ibu Hasmiati. Maaf sekali Pak Sam, Ibu Hasmiati tadi tahapan coachingnya itu sudah sesuai dengan tahapan TERTA. Dimulai dari Pak Sam sudah menanyakan apa tujuan dari coaching ini dan harus dipertegas lagi Pak Sam. Ketika kita menanyakan tujuan, kita pertegas lagi hasil apa yang akan kita dapatkan setelah selesai coaching ini seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Pak Sam juga sudah menggali informasi, menggali apa yang sudah baik, apa yang belum kepada coaching, terus menggali lagi kompetensi apa yang mau dikembangkan ke depannya sudah bagus sekali. Kemudian Pak Sam tidak memberikan jalan atau ide kepada si coach, tetapi menggali ide sendiri si coach tersebut. Dan itu memang tujuannya coaching. Kita tidak boleh untuk memberikan oh kamu harus begini, harusnya coach yang menggali sendiri apa yang dia mampu ya, karena coaching itu sendiri kan kita memberdayakan nanti di tahapan ketika sudah diberdayakan dan sebagainya mungkin si coach meminta bantuan barulah kita membantu seperti itu. Kemudian sudah ada rencana aksi meskipun tadi si coachnya belum menentukan waktu kapan, tetapi sudah ada komitmen insya Allah akan segera dilaksanakan. Dan Pak Sam sudah memberikan juga tanggung jawab kepada Ibu bahwa saya tunggu ya Bu, komitmennya itu, insya Allahnya itu pastinya ibunya nanti datang. Pak Sam sudah siap seperti itu. Ya mantap sekali Pak Sam, sudah bagus sekali, sudah sesuai dengan alur. Terima kasih atas waktunya Ibu menemani CGP. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sekian Pak Sam sudah sangat sesuai. Baik Bu, terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Subaidah, kepada Ibu Hasmiati, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.